Aku sih greges tadi malam. Tadi malam hujan. Kemarin jam berapa ya? Kunciku. Kunciku kelupaan. Kunci serep aku di kamar. Habis itu kunciku sak gembok, semuanya masuk jok. Joknya dibuka nggak bisa, kayak gitu. Aku naik, anakku tak bangunin nggak bisa juga. Aku naik pagar, pakai rok itu naik pagar, semuanya sini jarum semuanya. Aku naik pagar itu ya. Naik pagar itu naik pot dulu, habis itu aku ke tangga. Pagar-pagar tuh kan ada sela-selanya, aku naik ke situ. Aku bertahan kan itu ada tajam-tajamnya tuh, aku takut. Tapi siniku semuanya itu kayak habis renang kayak gitu, capek semuanya. Capek ya. Aku nggak tahu mau masak apa. Ada semuanya sih, ada kentang, masih ada kentang. Ini kentangnya tak masukkan ke sini. Udah. Kok ketagihan ini? Enggak. Aku pasti berhenti sih. Aku cuma satu naiknya. Maunya cepet kayak udah terkenal kayak gitu loh. Ini ada, aku beli kentang. Ini katsu. Udah aku itu aja, paling tambah telur. Greges aku wahing-wahing terus. Capek. Capek aku pinjem motor satpam. Pak satpam, aku pinjem motornya ya, aku mau pulang. Aku mau pulang. Apa? Ambil kunci serep. Oh iya, dipinjemin aku. Dipinjemin. Loh, anakku tak tak. Untungnya anakku belum berangkat. Aku doa semoga anakku belum berangkat kuliah. Semoga belum berangkat kuliah. Aku agak cepet kayak gitu loh. Naik motor Pak Satpam itu. Terus habis itu ya udah, anakku tak tok nggak bangun. Aku kelontang-kelonteng tak bangun. Aku naik pagar rumah aku tuh, tahu kan, naik pagar. Habis itu sampai HP ku kebanting, alhamdulillah kebalik ya kan, ada map ada HP kayak gitu. Terus aku untungnya pintu depan nggak aku kunci. Aku ambil tuh kuncinya anak aku loh. Kunci kamarku juga di dalam jok kayak gitu loh. Udah nggak apa-apa wes, tak palu, nggak bisa. Ini udah aku palu. Ini pengalaman aja, ini udah aku palu ya. Nggak bisa juga kan, tak obeng-obeng nggak bisa dibuka. Kunci serepnya itu ada di kamar ini, aku simpan kayak gitu. Kunci serep motor Beat itu kayak gitu. Terus habis itu akunya tuh, waduh gimana ini? Dek ayo, nangis aku. Dek ayo Mas Dani anterin mama ke sekolah adik. Katanya kamu mau ikut. Tadi kan soalnya ada kuliah ya. Nggak jadi ikut ya. Akhirnya tuh kunci, aku bingung kayak gitu, anakku nih katanya kuliah. Kok nggak kuliah? Aku udah siapin bekal kayak gitu. Terus ya itu kuncinya masuk kayak gitu di dalam jok itu. Dibantuin Pak Satpam buka ke atas, nggak bisa Pak, dibandrek aja Pak. 2 orang ya bisa, mungkin Pak 2 orang dibandrek. Terus orang ngono nggak bisa kayak gitu. Terus aku pulang, apa itu, ini kamarku juga kunci, aku nggak bisa ngambil kunci serep kayak gitu. Aku ke sana sama anak aku, terus sama anakku bisa dimiringkan. Dimiringkan tangannya mama yang masuk, tangannya mama kan kecil, masuk aku bisa tak tarik tasku, tak tarik kunci sepeda motor aku. Akhirnya udah kunci sudah di tangan. Terus aku pulang sama anak aku. Pulang aku sama anakku, gimana sih kok bisa sih Mama tuh bingung, mikiran banyak kayak gitu. Mikirin kamu, tak katanya kuliah jam 8, udah tak siapkan nggak berangkat kayak gitu. Untung juga aku nggak berangkat. Kalau berangkat gimana mama, rumahnya kekunci. Dia itu mama cari tukang kunci, tapi nggak ada di sepanjang jalan itu. Aku tengok-tengok itu nggak ada tukang kunci kayak gitu. Di sebelah sana sih ada, deket sana, tapi aku udah nggak kepikiran. Aku berdoa supaya anakku tuh nggak berangkat kuliah kayak gitu, supaya aku bisa masuk rumah kayak gitu, harapanku sih. Tapi ininya kan juga kekunci, kamar aku juga kekunci, jadinya tak palu ini tuh, tak palu nih sampai rusak nih, nggak bisa keluar juga. Akhirnya aduh,
Aku gimana nih, ayo Dan ikut mama kayak gitu. Sepedanya sepeda mama kemasukan apa, satu gembok itu kuncinya mama masuk di jok kayak gitu, sama anakku dimiringkan gini, bisa dimiringkan sama Pak Satpam itu nggak mau. Pak Satpam itu, Bu, tangannya kecil, masuk, aku nggak mau masuk gimana, yang dipegang ujungnya ya, kalau di pinggir itu bisa, pinggirnya. Akhirnya aku lolos, alhamdulillahirabbil alamin, aku bisa nggak jemput anak aku satunya kayak gitu. Itu kalau tapi jarum semua sini, aku naik naik pagar itu. Ya naik pagar aja udah kayak gitu ya. Pakai rok lagi. Alhamdulillah anakku nggak denger sih. Tak ting tong kelonteng itunya, gemboknya nggak denger. Kan ditutup kamarnya. Jadi kayak gitu, makanya harus bawa kunci satu-satu kayak gitu. Itu moga-moga nggak, jangan sampai terulang lagi. Baru kali ini selama aku pakai motor, baru kali ini kunciku masuk dalam jok kayak gitu. Lupa. Aku mau bikin goreng kentang. Aku ngapain aja ya hari ini? Goreng katsu sama goreng kentang. Aku masukin semuanya. Aku goreng kentang. Banyak sekali, Dek. Goreng kentang buat anakku. Wah. Ini beku kan? Frozen. Aku simpan lagi. Aku simpan lagi. Kayaknya aku mau bersihkan ini ya. Bunga esnya banyak. Loh tuh, bunga esnya banyak. Aku mau tak copot dulu. Aja biar meleleh. Dicopot. Udah dicopot. Airnya ke sini, tumpahnya ke sini, kotor tuh. Bunga esnya. Kentangnya aku mau goreng tempe. Ini teh, aku bikin teh. Ini gulanya udah aku masukkan ke sini. Ini udah kuning ini. Udah coklat. Tuh langsung coklat kan. Nih aku aduk pelan-pelan supaya ininya nggak pecah. Kainnya ini ada kasarnya kan, nggak pecah kayak gitu kan. Nggak usah pakai saringan ini. Biasanya kayak gini. Anakku suka kering. Udah aku goreng semuanya. Ini tempe ini tidak boleh lupa. Kentang tidak boleh lupa. Sayur tidak boleh lupa ya, biasa ya. Telur tidak boleh lupa. 2 aja. 2 telur di dadar sampai tercampur semuanya. Udah ya, udah tercampur ini. Udah aku kocok kayak gini, kasih garam aja. Ini masakku juga nggak apa-apa, soalnya anakku juga nggak mau itu sayur-sayur kayak gitu kan, enak ya, kayak telur dadar Padang kayak gitu. Belum panas. Aku suka telur dadar, telur ceplok, suka semua. Rai racun. Biar cepat kering. Kayak gini aja, nah aku pakai kecap. Bismillah. Bismillah. Aku potong-potong di sini kadang biar crispy ya, pinggir-pinggirnya crispy kayak gitu. Sampai crispy. Dipotong-potong di sini. Tapi kalau pakai yang teflon baru, ini kan teflonnya udah lama ya kayak gini. Jadi nggak apa-apa. Kalau
teleponnya masih baru, eman aku pakai ini. Harusnya pakai yang kayak gini-gini nih. Nah, ini silikon kayak gini. Ini silikon. Kalau ini nggak apa-apa, udah rusak ini, tapi masih bagus, bisa dipakai. Hai, ini, ayo dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo nak, ini ambil ikannya. Iya. Lauknya. Udah, ini mah. Makan dulu. Udah baca doa. Kentangnya? Kentangnya? Gak ada masaku. Gak ada masaku. Oh, masak kok Roy kok kemarin? Habis. Udah. Selamat makan. Hikmah harus pakai HP. Aku kangen ibu aku kayak itu. Tinggal lihat channelnya mama. Ya deh ya. Udah makan bersama. Ini Pak suami di sini, aku di sini nih. Udah kayak gitu aja. Aku masak apa ya? Mendung. Kayaknya aku pengen masak rawon. Tapi masakan baru aku gimana ya? Ya aku belajar sih. Ya pokoknya apa adanya aja ya. Biar nanti dibikin grafik kayak gitu. Perempuan, wanita yang mau berumah tangga itu harus punya skill. Masak berapa masakan. Sebenarnya Pak suami aku nggak masalahin itu kok kayak gitu. Mau makan terus di warung kayak gitu, rumah Padang, kamu mau cari rumah di depan rumah Padang silakan. Untungnya aku bisa naik motor itu loh. Jadi aku update tuh kayak gitu. Ibu aku bilangnya, jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya nggak enak. Makanya kamu harus kerja kayak gitu. Terus akhirnya ibu aku, ya udah Bu, kalau aku misalkan kerja ya aku nggak masak kayak gitu loh. Aku kadang masak kadang enggak kayak itu. Bisa aja lah, pokoknya minit uang, sebenarnya uang rumah makan Padang. Tapi aku ada ya itu naluri keibuanku keluar kayak itu sejak punya anak 2 kayak gitu. Ya itu ya udah tak ulang-ulang. Udah hafal kan naluri keibuanku tuh keluar sejak aku punya anak 2 kayak gitu. Tapi aku udah belajar masak itu sejak aku menikah kayak gitu. Waktu sama ibu aku cuma bikin omelet kayak gitu, semur kayak gitu. Iya, aku bagian potong-potong kayak gitu, bikin rawon, bikin soto, pakai kentang, aku bikin kentang gorengnya diiris-iris kayak gitu. Udah kayak di film channel kayak gitu. Udah nanti ada ya, tunggu yang spesial aja. Kali ini nggak ada yang spesial sih. Cuman aku bikin aja. Ada nggak ya yang spesial? Ada aja sih setiap hari. Ada aja setiap hari ya. Katanya Pak suami nanti uangnya dapatnya lama. Gimana sih aku tuh? Aku bingung. Aku udah dapat dari kamu, udah bersyukur kayak itu loh. Warisanku kalau cair apalagi ya itu loh. Aku greges ini. Tapi aku sukanya itu heran aku ya. Itu albumku ada 20 album. Aku sukanya itu dokumentasi kayak gitu. Kayak itu loh. Jadi uang itu katanya kalau hobi itu bisa bawa uang kayak gitu. Tapi katanya lama, udahlah. Aku udah mau berangkat ini mendung. Udah ya aku mau berangkat. Enggak apa-apa sih, aku enggak money oriented, money oriented. Aku yang penting enggak tahu ada teman ngomong kayak gitu loh. kamera teman ngomong aku kayak gitu. Makasih ya. Belum pulang ke desa. Mendung.
Makasih Bu. Yang ini aku beli 4. Tuh aku bawa ya. Ini cahayanya mendung. Aku naik sini. Ini naik sini. Untungnya nggak rusak. Naik sini itu aku bahaya kan, tapi nggak apa-apa sih. Tak hati-hati nih. Lu lancip. Aku naik sini. Kayak gitu. Naik ini ada kayak gini-gini. Kakiku di sini. Kakiku di sini. Tapi hati-hati, ininya lancip banget. Aku gembok terus ya. Gak ada tumbal lah. Udah 1, 2, 3, 4 kayak gini. Semoga gak ganti nih. Sedot WC semuanya ada di sini. Assalamualaikum. Oh ya, udah sarapan semuanya. Aku belanjanya ini aja karena masih ada sisa ya 5 kilo. Ini bisa dicampur nanti, ini yang bagus. Dicampur sama yang ini harganya 64 kayak gitu. Jadi biar bagus kayak gitu, kayak nasinya hok ben. Udah aku beli ini aja. Aku mampir tadi ke toko, habisnya segini. 329, kembali 1000. Udah ya. Nih. Satu sisa. Jadi aku beli cuman 20 kilo. Ini masih ada. Masih sisa 1, aku tinggal beli 3 kilo. Kayak gini. Ini masih ada 2, tadi udah kepakai. Udah dibuka 1 kan. Oh, udah penuh. Kepakai 1. Itu aja kegiatan sehari-hari aku. Nggak ada yang spesial, makanya aku kenapa jangan dibanyakin dulu. Takutnya juga 15.000 atau 2.000 aja itu menurut aku beban kayak gitu loh. Ada 1 menonton, ada 1 subscribe, nambah 1 itu kan buat aku orang biasa kayak gitu ya. Kalau artis, kalau punya teman artis aja ya mungkin bisa pede akunya kayak gitu. Tapi aku kan bener-bener puyur sama temen aku kayak gitu. Aku udah gak enak juga kayak gitu, kayak ganggu hari-harinya kayak gitu. Takutnya gimana kayak gitu loh. Pak suami aku tadi bilang, bikin gak mas? Terserah kayak terserah. Aku mendung hari ini kayak gitu. Bagus juga sebenarnya sih buat grafik kayak gitu ya. Kemampuanku tuh membuat menu baru berapa persen. Emangnya aku mau jadi chef kayak gitu loh. Kemudian caraku belanja itu termasuk hemat apa enggak? Udah diskon di mana-mana kayak gitu. Barang yang dipilih juga banyak kayak gitu, pilihannya banyak. Kayak tuh pelikan tuh bisa aku campur dengan beras yang biasa kayak gitu ya. Kan ini kapasitasnya 10.000 ya. 10 kilo. 10 kilo. Jadi pelikan 5 kilo, yang itu yang biasa harganya murah itu, tapi enak juga sebenarnya, gak dicampur juga enak kayak gitu loh. Tapi dicampur aja kayak itu, kayak sushi itu ya, sushi Jepang itu yang pakai itu biasanya beras ketan itu dicampur beras biasa kayak gitu aja. Ini aku tinggal beli ya yang kurang-kurang aja, kayak bon cabe aku belum beli. Itu biasanya aku catat sih yang belum. Ini kan sembako kayak gitu udah semuanya. Gula aku belum beli, minyak 1 kilo kayak itu. Yang penting ada uangnya kayak gitu. Yang penting kalau bisa gak usah hutang kayak gitu aja. Ya kayak gitu. Mengatur uang itu aku kan enggak tahu ya, aku
pura-pura nggak tahu apa udah capek aku irit hemat-hemat terus kayak gitu loh. Aku pengen makan enak kayak gitu. Aduh, aku pengen makan enak lah sekali-kali kayak gitu. Masa nunggu kaya kayak gitu. Tapi habis. Uangku kehabisan. Uangku kehabisan. Ya udahlah kalau kehabisan terus mungkin harus tahu tempe ya. Berhubung aku juga sakit kayak gitu loh. Tapi enggak juga telur kayak gitu. Aku bisa banyak warung di sini masakan Padang kayak gitu. Ya tuh kayak gitu. Kalau dulu ibu aku tuh punya toko kelontong kayak gitu, toko sembako. Banyak yang hutang di situ. Kalau sudah lunas di cawang kayak gitu sama ibu ini udah lunas. Ada yang sampai sekolahin anaknya. Kemana mondok ya kalau di sana tuh mondok biasanya terus nggak tahu untuk kebutuhan sehari-hari ibu catat semuanya. Sampai kadang-kadang nggak bisa bayar kayak gitu, ibu biarin aja padahal ibuku juga nggak ada gaji bulanan ya kayak gitu. Sedih banget kalau kayak gitu. Aku nggak bisa aku jadi solusinya mas. Kalau aku nggak kerja aku kan nggak tahu ya, nggak tahu juga. Aku baru ingat sih sekarang ini harusnya aku bisa punya bank kecil kayak gitu ya, bank kredit ya kak. Tapi udah ada di depan rumah aku itu, ada ibu aku kan punya gaji bulanan tentara kayak gitu, ada arisan kayak gitu. Ibuku nggak pernah ikut kayak gitu itu kayak gitu. Ibuku nggak pernah bergaul kayak gitu. Ya paling PKK itu aja. Ibuku sih senang arisan, nggak enak itu apa ya, anak muda-muda kayak gitu kan, muda. Ibuku kepala desa paling tua ya biarin aja kayak gitu. Udah ada pinjaman terus ibuku kan nggak nuko juga, sampai sawahnya itu dijual ke ibu aku kayak gitu. Jadi dikurangi kayak gitu, hutangnya berapa sawahnya dijual berapa, jadi sisanya itu ibu bayar kayak gitu. Ada aku tuh sekarang di desa apa enggak tahu aku, pokoknya kamu kayak gitu aja makan atau kamu minta makan temenmu 1 kali sehari makan sama ini kalau kamu nggak dapat kerjaan lagi kayak gitu. Kalau bikin vlog kan jurusannya pertanian, kalau adikku yang komputer itu nggak tahu bisnis. Kenapa sih kamu enak-enak kerja, laki-laki jangan ikut aku itu sakit-sakitan kayak gitu. Jangan ya nggak apa-apa, untungnya pak suami aku udah kebal kayak gitu. Sakit-sakitan aku flu kayak gitu, greges aku tuh keluhannya greges greges kayak gitu. Kesel kabar apa ya, capek aku apalagi naik tangga turun tangga aku kok sakit ya. Terus aku itu kakiku kemeng kemeng. Aku naik turun tuh kira-kira kalau di kayak gini tuh ya 20 kali paling sehari apa. Aku siapin ini counterpan, terus hot cream. Kalau ibuku dulu ya tukang pijet ya, bapak aku yang mijetin aku kayak gitu. Gantian sama adik aku. Capek ibu, pak kesel kabeh. Aku ngerasain juga jadi ibu tuh kayak gitu, nggak dirasakan sakitnya. Aku nggak tahu ada kayak ginian, tahu gitu kan dikasih ibu. Ibuku tuh kan, ibuku kan udah ada apotik ya, adanya apotek hidup kayak gitu loh. Kemarin aku udah nyuci kayak gini, udah nyuci aku kan, nggak aku video kan. Ini udah nyuci baju aku yang aku pakai mana ya kemarin. Aku anduk-anduk ini, anduk-anduk baju anak aku. Ini baju seragam anak aku dua-duanya nih, hijau sama putih. Kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga itu aku udah bilang balik-balik. Kalau punya tabungan itu nggak akan ada masalah kayak gitu loh. Yang penting kamu nggak punya mantan dihamilin dulu kayak gitu, dibohongin dia gak perawan enggak. Alhamdulillah ya kayak gitu aku bisa, meskipun aku punya teman dekat aku nggak diapa-apain kayak gitu loh. Nggak ada setrikaan, cuman ini 2. Tapi kalau udah kering itu ada ya. Nggak ada setrikaan. Ini jaket anak aku ini sama yang belum kering ini disetrika bisa, nggak disetrika bisa. Aku nggak ada yang aku tunda. Serasi banget ya sama kayak gini. Nggak tahu lagi aku nanti bermukim di mana lagi ya. Nanti kalau udah aku udah punya cucu, ini panjang sekali. Bisa nggak ini 10 tahun yang akan datang, atau nanti sekolah anakku di mana kayak gitu. Kalau setiap hari itu seru banget sih kalau mau dibuat chat kayak gitu, grafik kayak gitu. Mau digaji berapa ibu rumah tangga kalau aduh, aku sih sudah cukup dengan rezeki keluarga aku kayak gitu. Rezeki suami aku udahlah.
Toh di sini nih kalau kurang ada pinjaman PKK namanya kayak gitu, ada koperasi namanya di PKK itu kayak gitu. Ada sertifikat rumah aku, sepeda motor yang bisa aku gadang asalkan bisa bayar kayak gitu loh. Makanya tapi aku pingin cash kayak gitu. Aduh kalau aku cair ya warisanku aku kan bisa beli di Puri Surajaya ya. Tapi anak aku bilangnya udah lama nggak tahu aku. Ya udah sabar aja nak ya. Kalau memang itu rezeki kamu dimudahkan kayak gitu. Tapi mah kalau nggak ikhlas itu jalannya sulit mah. Aku ya wes aku sayang Dani banget sama Hikmal. Mama tungguin sampai kamu nggak jadi beban istri kamu. Dia lihat kamu tuh bahagia terus kayak gitu. Dia selalu cinta kamu, sayang kamu kayak gitu. Menyayangi kamu, nggak ada saling tengkaran. Adik aku kan nggak paham juga ya bagaimana perasaan dia tuh kan udah di medsos ini udah tahu siapa aku kayak gitu. Anak petani itu mungkin adik aku kan karena dimanja ya sama bapak aku. Aku nggak tahu susahnya bapak aku cari uang kayak gitu. Tapi aku dikasih tenggang waktu 3 bulan lagi ada panen. Kalau bagus, mama ibu berikan motor baru kayak gitu. Asalkan masuk A1 kayak gitu. Aduh, nggak apa-apa lah kalau aku termasuk anak manja. Hukumannya ya aku harus kerja terus kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku kasihan adik aku yang laki-laki itu kayak gitu. Mana aku kasihan sih. Nggak tahu kenapa berhenti di Bank Mandiri kayak gitu. Aduh, kenapa sih? Ya nggak ada yang mau utang masa ya. Aku sampai mau utang berapa lagi aku kalau adikku semua di bank kayak gitu loh. Aku mau berapa? Bayar opo? Sekarang mau usaha apa sekarang dia itu usaha apa ya sama teman-temannya Cimori, terus susu, terus apalagi kayaknya aku lihat di WA-nya itu bengkel pencucian mobil. Terserahlah aku kayak gitu. Aku juga kerja. Tapi Pak suami aku nggak tahu ya. Terserah aku sih Pak suami aku dari dulu aku kerja ya terserah aku. Aku coba peluang ini kayak gitu. YouTube ini kayaknya masa aku diam sih kayak aku bisa perhitungan sekarang ya. Tapi nggak tahu ya kayak gitu tuh harus sih. Aku ini nggak belanja sakit gerges aku keringet dingin. Aku ada buah naga masih ada. Aku tinggal makan itu aja kayak gitu. Kemarin udah servis AC aku itu kayak gitu udah aku balik aku kan nggak ada kerjaan ya. Kan kalau orang kaya itu pesugihannya kan omai ganti-ganti model kayak gitu. Kalau aku nggak kayak gitu kayak pesugihannya. Rumah aku yang di desa itu masih atapnya itu bambu kayak gitu, tapi udah tembok semuanya kayak gitu. Masih bambu tapi asri banget. Kalau malam tuh dingin banget, angin-anginnya tuh loh. Kayak gitu loh. Bapak aku nih awet banget ini soalnya zaman Belanda dulu di apa? Direndam sama uli dulu kayak gitu. Dia ada rayap, nggak tahu kalau sekarang ya mau diperbaiki katanya. Udah tak pindah ke sini, tempat aku udah kayak gini loh. Udah bisa leluasa dulu kan beda kayak gitu. Ini mejanya kayak gitu. Dari Pak suami aku. Ini ya sama anak aku semuanya gantian lah, nggak ada. Yang penting laptopnya satu-satu kayak gitu loh. Namanya anak sekarang kayak gitu loh ya. Semua itu SMP itu mulai sudah punya laptop sendiri anak aku itu kayak gitu. Untungnya aku sekolah guru itu ya aku kan masa aku butuh kayak gitu laptop aku dibelikan kayak gitu. Terus abis itu aku buat anak aku Dani ya kemudian dia beli sendiri kayak gitu. Udah SM kuliah dibelikan tuh 10 juta itu anak sekarang itu ya kayak gitu. Alhamdulillah makanya punya anak dua. Aku takut dengan permintaan anak aku kalau nggak diturutin aku yang bingung, aku yang pusing kayak gitu loh. Sama kayak ibu aku. Cucianku banyak. Aku sakit nggak ada yang bantu kan, nggak ada anak perempuan. Nggak apa-apa. Aku masih kuat asalkan nggak luka kayak itu. Udah aman kemarin sudah sudah direndam kayak gitu. Pakai ini counterpan ini kayak gitu. Sedih aku. Aku udah sarapan. Ini lama sekali akhirnya. Nunggunya lama.
Udah aku mau letakkan itu anakku sekolah kuliah. Gak ada kamarnya ini, gak ditempati. Kangen sih kadang-kadang aku apa wes. Yang penting aku udah kasih uang tuh sebagian dari ketenangan kayak gitu aku. Bekali uang, kalau ilmu masih dalam proses ya. Dia masih belajar kayak gitu. Ah, aduh, sedih aku. Ibuku nggak ada, bapakku nggak ada, kayak aku kehilangan pegangan kayak gitu loh. Padahal aku kekurangan uang. Tapi aku nggak mau ini aku kalau kan ini sebenarnya takut kayak gitu loh aku. Sebenarnya aku kenapa sih takut kerja di pabrik rokok, karena pabrik minuman keras kayak gitu kan. Ini masa kayak acara sinetron kan. Orang santai ya nih nonton kan. Nganter anakku sekolah ya, udah jemput sekarang. Aku beli ya. Ya lihat aja kalau kamu bikin mainan aku ya. Kayak gitu aku kayak gini nih Pak ya, meracang. Aku beli aja, aku kalau dikasih kayak gitu aku belikan bahan pokok dulu, sembako kayak gitu. Aku udah ngerti, aku baru kan lihat vlog kayak gini aku teratur kayak gitu loh. Lebih teratur. Kemarin anakku sakit jadi aku full belanja semuanya kayak gitu, 1 jutaan lah kayak gitu untuk 2 anak suami istri kayak gitu loh. Aku SD kelas 6 sama kuliah. Aku sekarang tadi kurangnya beli aku Sania kayak gitu aja. Kalau itu aku yang lupa bon cabe ini bon cabe aku lupa. Ini beli ini aja aku. Cuman beli ini aja soalnya sekarang udah 50 tahun ya. Aku sudah pingin anget-anget kayak gitu, teh anget, susu kopi anget kayak gitu. Kadang sih bisa air putih anget, tapi yo teh anget lah. Aku belinya ini kayak gini. Ini Sania. Aduh, aku pilek. Ketularan Pak suami pertama kali itu yang ketularan itu aku sakit ya. Aku belikan apa anak aku ya? Enggak lucu. Aku kalau teman aku tuh nggak tahu ya. Aku belikan deodoran anak aku kayak gini. Duh, aku beli Nelco. Aku kalau cuman batuk pilek kayak gitu aku jarang aku ke klinik, ke puskesmas kayak gitu, kadang nggak kuat ngantrinya. Aku stok aja ini Nelco spesial. Ini 33 yang besar, yang kecil 25. Aku ini kan tanggung kayak gitu loh. Lebih murah yang besar. Udah kayak gitu aja. Nih, ini Sanianya. Tinggal udah kayaknya 4 kilo ya. Aku udah kesimpulannya beras itu 5 kiloan sampai 30 kilo kayak gitu. Kalau ada apa ya, mungkin ada saudara kayak gitu loh kayaknya. Terus minyak 4 kiloan. Terus gula 4 kiloan. Sabun itu kira-kira 10 batang. Kayak gitulah, sama sabun cair, sabun cucian 4, pokoknya 4. Ya udah kayak gitu aja. Yang 3 itu nggak tahu aku. Kesimpulanku simbolik banget ya. Yalah, simbolik. Aku kayak keringetan, aku keringet dingin. Capek aku. Mungkin aku kan ibuku meracang sembako ya. Wis wayahe meracang, tapi aku udah beli kayak gini nih, kayak meracang. Aku beli ini, tapi uangnya nggak cukup kalau aku beli banyak, jadi beli 4 kayak gini. Ini udah beli 4 ini anak aku, jajanan aku, udah kayak gitu aja. Yang penting tuh setia, komitmen. Nggak tahu ya ini aku, kalau aku kayak gini loh. Nek koncone enggak tahu aku kok setiap aku bereaksi kayak gitu. Aku kenapa sih aku udah bilang aku nggak terima uang kayak gitu loh.
Aku udah gak mau, biarkan suamiku aja yang subhat. Kayak gitu. Gimana sih kayak gitu loh. Aku jengkel banget. Mati sama hidup itu urusannya Allah kayak gitu. Masalahnya suami aku itu aku masih yakin kayak gitu loh. Tapi kalau aku udah pernah aku ya waktu sama dikasih kayak gitu, kalau aku sama kamu jadi Allah tuh masih mendekatkan. Kalau aku sama kamu gak jadian, gak jodoh kayak gitu, Tuhan akan menjauhkan kayak gitu. Wih, gak tahu ya, setiap aku di warung aku diliatin. Ya ampun, ini paling ini aku ustadanya. Aku ini ya Allah, aku kok kalah sama pelacur ya kayak gitu loh. Ya udahlah Mas, sebisa aku ngelayanin kamu kayak gitu. Nih, aja aku mendung sekarang. Aku seneng sih karena aku tak aja beli bakso. Mau dia mau. Akunya udah beli rujak cingur di depannya. Sekolah tuh ada rujak cingur, tapi anakku udah ada katsu kayak gitu. Kayak gitu aja. Anakku mau sih, tapi aku mau hujan takut nanti kehujanan tambah pilek tambah sakit kayak gitu. Mama kalau sakit gak bisa ada yang bersih rumahnya kayak gitu. Udah kayak gini, udah aku masukkan ke spok aku. Ini beras, ini aku belum aku masak ini mihunnya, belum aku gak sempat aku karena soalnya anakku tuh nggak suka makan macem-macem kayak itu ya, paling nugget telur. Aku bersyukur banget kayak gitu sebenarnya ya, itu paling singkong kayak gitu, daun singkong kayak gitu, lalap. Udah bersih semuanya sih, udah bersih semuanya, air sudah dipenuhi, minyak sudah kayak gitu, tinggal aku harus sehat lagi kayak gitu. Wayai meracang ini kayak gini, minyak sudah aku harus ini. Kalau sakit itu ya makannya mie atau beli kayak gitu. Udah ya, nggak ada lagi yang spesial. Tapi kalau mau dibuat grafik setiap bulan aku pasti sakit, ada sakitnya itu loh, kayak orang kurang gizi. Ini udah sembako sudah ya, tinggal aku ya kayak gitu aja wes, tinggal belanja sedikit-sedikitnya kayak gitu. Garis besarnya itu aja wes. Aku lagi nonton film Warisan. Tadi belum selesai, aku tinggal jemput anak aku belanja kayak gitu. Kayak gitu. Iya, wayai meracang. Kalau ibu aku itu ya kan jauh dari kota ya, jadi ibuku meracang, jadi tenang banget kayak gitu loh. Tenang kan, sekali modal kayak gitu nanti diputer terus itu kayak gitu loh. Masalahnya aku di sini dulu ada yang meracang di depan kayak gitu. Terus aku mau meracang, Pak suami aku apa boleh kayak gitu loh. Pak suami aku tuh bolehnya tuh ya, aku yang itu beras, agen beras disuruh sama ibu aku kayak gitu supaya ada income. Kalau kayak gini nih boleh, vlog ini boleh, terserah. Yo apa aku izin, tapi karo konco tak pikir ya udahlah. Aku kan malu sama temennya. Dia itu sebenarnya temanku juga. Teman-temannya dia kuliah tuh aku kenal banyak kayak gitu. Tapi ya aku gak enak kayak gitu loh. Aku lihat grafiknya udahlah, gak usah ya kayak ngono ae, pokoknya duit ojo sampai entek bojone muring-muring. Aku dulu dikasih tahu kayak gitu. Mbok ya kalau tanggal muda itu kamu hemat-hemat kayak gitu. Lah, ya aku tambah kalau nanti akhir bulan itu ada sisanya baru kamu beli-beli kayak gitu. Ya gak apa-apa sih kalau aku nggak kerasan di sini. Aku kepingin rumah ini humi banget, sampai aku humi banget. Aku baru terapkan itu kayak gitu loh. Homi mah humi. Humi. Aku gak bahasa Inggris. Itu lah humi. Decorationnya tuh bagus kayak gitu. Ya, lumayan lah ini, meskipun keramiknya pecah-pecah kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting
udah kayak feminim kayak gitu loh, ada bunga-bunganya. Terus green kayak gitu, nuansa green, ini green. Itu anak aku. Ini green. Green semuanya green. Itu kayak gitu loh. Mbak suami aku jangan marah ya kayak gitu loh. Ben settle pikirku ngono loh. Ini bunga-bunga kayak ibu kan beras manten kayak gitu. Ibu ke beras manten itu banyak bunganya. Jadi aku suka banget kayak gini loh. Kayak gitu. Temen aku itu ya, Kristiana Hutauruk itu ya. Aku pernah tuh main ke sana bermain di Jalan Banda itu. Iya kayak gitu. Ya aku suka banget banyak bunganya. Aku mungkin terinspirasi dari itu ya. Selain ibuku perias manten kayak gitu. Kenapa ya dulu? Oh iya sebagian ditaruh di gudang, sebagian lagi ibu taruh di ruang tamu, di ruang keluarga nanti diambil kayak gitu kayak daun-daun yang besar kayak gini. Itu tahu di rumah kayak gitu. Kalau ada perayaan siapa yang mau sewa itu baru dibawa kayak gini-gini ini dibawa di rumah kayak gitu. Aku pokoknya kayak nuansa rumah aku kayak gitu. Udah sekarang aku turutin itu ya. Ya udah aku makan tahu tempe. Padahal aku tahu tempe itu nggak pernah lepas, harus ada kayak gitu. Tapi aku jadinya kok sakit. Mungkin kebanyakan kipas angin ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku udah ada ada nelko, ada madu kayak gini. Udah ya, aku nggak masak hari ini sakit. Itu bersihkan tuh udah nggak ada itu udah kosong. Tuh udah tapi basah ke sini. Aku kasih keset. Bunga esnya udah habis. Loh, tinggal dimancepin lagi. Nih aku ngupas. Dimancepin ke sini. Ih, aku takut. Nah, udah ya. Udah. Katanya ada yang tipis kulitnya, ada yang tebal. Kayak gini loh. Ada yang tebal. Kulitnya itu ada yang tebal nih. Tebal kan? Ini ada yang tipis. Ini tipis sekali loh. Beda kan? Ada jenisnya macam-macam loh. Padahal ini penemuan baru kayaknya ya. Nggak mungkin lah ya. Biasanya mahal. Nggak tahu ya ini harganya sama. Kecampur mungkin. Ini loh tipis. Ini mungkin disetek sama getahnya apukat mungkin ya. Jadi nggak tahu aku. Udah supaya aku vitamin C ku terjaga kayak gitu. Aku kupas semuanya sekalian. Umur 50 tahun itu butuh teh kayak gitu. Aku dulu nggak air putih kan panas pertama kali di Sidoarjo itu ya. Di Surabaya aku dulu waktu kos ya air es terus kayak gitu. Nama anak kos ya. Di mana ada es jus itu dicari pasti. Ini aku beli ini untuk vitamin C-nya. Kalau ini buat malam aja. Karena ada paracetamol kan ya ini. Ada bikin ngantuknya. Aku suka anget di tenggorokan dan ngantuk kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini vitamin C-nya harus banyak. Manis kayak gitu. Kalau dulu aku sedih, pingin pulang. Sakit pingin pulang. Pak suami aku ya ya marah ya. Taruh sini ya. Marah sih, tapi ya kalau alasan ibu aku sakit aku pulang. Boleh kayak gitu loh. Nyampe rumah sembuh aku. Makan yang banyak kayak gitu. Jadi kalau di sini aku sakit greges dikit aku kalau nggak beli bakso, beli tahu campur, beli beli tadi tuh rujak cingur kayak gitu. Ini udah kenyang ya. Aku minum ini kalau makan ini juga minum ini juga bagus sih. Tapi aku takut ngantuk. Nanti malam aku gimana ya minum lagi kayak gitu ya. Malam aja guys. Aku bingung sih kalau sakit itu pusing aku. Ini ada demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Ini cocok banget. Fig juga bisa. Apalagi ya? Banyak itu. Yang sasetan juga ada.
Atau antangin juga bisa. Pakai madu ini. Udah ya. Selamat menikmati hari ini kayak gitu. Tahu aku setiap hari sih bagus juga sih kalau bikin grafik, tapi aku nggak enak kayak gitu loh. Ini katanya teman aku nih, tontonannya orang kaya dulu li kayak gitu. Terus ini kan internet ya, punyanya orang kaya kayak gitu. Kayaknya kalau tentara itu dulu di Mabes kayak gitu. Kalau pengusaha itu di pabrik-pabrik kayak gitu, di pabrik. Kayak itu ada server kayak gitu, internet khusus. Kayak sekarang sudah masuk rumah-rumah kan kayak gitu. Teman aku aja waktu aku punya anak satu, aku main ke Rungkut kayak gitu. Li, kamu nggak pasang internet di rumahnya? Nggak punya uang aku. Masih ngeredit rumahku kayak gitu. Oh, enak loh Li pakai fake kayak gitu. Teman aku di rumah itu udah pakai fake di rumahnya, pak internet kayak gitu. Temen aku SMA. Ya udah, gitu aja hari ini. Siang sama anak aku kayak gini. Udah kayak gini aja, ini ada tempe. Makan pagi aku masih ada sisa. Aku tinggal goreng yang apa? Yang katsu buat anak aku, ayam kayak gitu. Ini anak aku. Berdoa aja sama anak aku. Aku harus kuat kayak gitu. Terjadi pengulangan kisah dan semoga kisah yang buruk itu tidak terjadi lagi kayak gitu. Kemudian ya kayak pokoknya kalau ibu aku ya itu kayak meracang lah kayak gitu. Sembako kayak gitu. Jadinya kalau ada uang dibuletin kayak gitu. Tapi kalau aku ini di sini nggak ada tempatnya sih. Aku tas saja nggak ada tempatnya kayak gitu. Tasku hampir berapa itu ya aku buat. Kok dilarang sih? Gimana sih Mas? Aku kayak gitu. Ya 400 berapa. Tapi aku malu ya gitu loh. Kok soalnya banyak di Shopee itu kayak gitu. Tapi kecil. Kecil loh, ukurannya kecil, punya aku agak lumayan kayak gitu. Udah ya, aku mau makan sama anakku kayak gitu aja. Semangat terus. Aku kayak nggak tahu ya, komentarnya nggak aku pasang soalnya kayak gitu ya, harus punya spend waktu gitu. Aku udah umur 50 ya. Aku nggak tahu ketentuannya YouTube kok, karena beda. YouTube aku tuh channel family kayak gitu. Kalau artikel beda lagi kayak gitu loh. Udahlah, nggak apa-apa ya. Aku subhat dari aku nggak tahu, aku kerja ke suamiku aja kayak gitu. Udah ya. Ini makanya anak aku senang banget ditemani Hikmal. Semangat ya. Semangat ya sayang. Iya kayak gitu. Ya anggap aja aku hidup di zaman dulu. Aku bagaimana katanya, kamu gak kayak ibunya suamiku kayak gitu. Enggak, aku kayak ibu aku kayak gitu. Cuman aku belum bisa jahit, itu belum bisa. Lagian tuh mesin jahitnya kecil kayak gitu loh, portable. Kalau punya ibuku ada mejanya gede kayak gitu. Aku pingin yang Singer tapi warna putih, itu mahal banget, 2,5 jutaan kayak gitu, apa 4,5 juta kayak gitu ya. Butuh uang kayak gitu loh. Ya udah, itu buat keterampilan atau buat daster-daster. Daster-daster yang apa jahitan dikit-dikit kayak gitu kan sayang banget. Aku suka pagi siang malam itu daster kayak gitu. Aku udah sampai di komitmen, meskipun temanku bilang kalau mbakku lo pakai baby doll, aku nggak bisa pakai baby doll itu kayak gitu. Aduh, cuman berapa ada tak kasih orang juga, cuman satu, cuman sedikit kayak gitu loh. Aku suka pakai daster. Udah dari kayak ibu aku kayak gitu. Udah ya kayak gitu aja hari-harinya. Aku masaknya ya itu aja. Apa sih sayang? Aku pening, aku agak lumayan minum obat lumayan, tapi nggak bisa tidur. Tetap nggak bisa tidur. Padahal ada paracetamolnya ya, nggak bisa tidur aku siang itu kalau nggak nonton TV, YouTube kayak gitu. Makanya aku daripada aku di apa ya, kamu nonton YouTube terus, nonton Family Channel terus, ya coba aku bikin nggak ada salahnya kalau nonton punya kayak gitu. Tapi ya kayak gitu, aku bilang Mbak Suami apa kayak multi level marketing kayak gitu. Kayak multi level marketing apa? Beda nggak tahu aku. Ya biarin aja, aku ya itu. Ya wes, kalau bapak ibu aku gak terlalu banyak nutut. Kalau ada bapak ibu otomatis kan bapak ibuku juga, masa aku gak pulang kayak gitu kan.
Kalau kayak aku nggak untuk Pak suami aku udah banyak kayaknya segini ya. Untuk anak-anak aku, tapi anakku tuh ya kadang moodnya baik, kadang enggak kayak gitu loh. Jengkel aku. Jengkel. Enggak. Jangan dikambing hitamkan anak-anak kayak gitu. Ibuku bilang, ojo disalahno anak-anakmu, jaga anakmu, hatinya itu dijaga kayak gitu. Ya tapi kadang aku lost control ya, namanya emosi. Aku minta maaf, kadang minta maaf aku. Kalau bapak ibuku nggak pernah bertengkar sih kayak gitu ya. Mungkin karena udah yang kedua, jadi ibuku tuh udah diajarin sama mbakku kalau kedua tuh harus gini, harus gini, harus gini. Kan pernah patah hati ya namanya bapak aku itu kayak gitu, dijaga hatinya. Itu pun aku nggak tahu. Bapakku udah dibangunin rumah bagus kayak gitu. Ibu aku udah fix aku kerja sama bapaknya aku kayak gitu, udah fix gak kepingin udah ya, tapi sekolah itu sekolah lagi, aduh bapakku nurutin sekolah lagi S1 jadi dosen sebentar kayak gitu. Aduh kenapa Bu berhenti, aku nggak kuat sama capeknya, gajinya nggak itu nggak bisa untuk usaha kayak gitu, cukup pokoknya nggak banyak banget kayak gitu, nggak banyak. Oh ya udah ibu berhenti, kayak aku juga kayak gitu. Aku gak mikirin, aku kepinginnya transfer ilmu aja, bikinnya kerja aja, transfer ilmu kayak gitu ya, meskipun sekolah SD ya gitu ya kan lumayan. Aku tak kayakin apa ya sekolah ngajar di itu aku anggap anaknya semua pintar kayak gitu, jadi cerdas cermat kayak gitu. Tapi soalnya berapa minggu itu aku tetap terus kayak gitu, misalkan ada aku punya kisi-kisi 100 soal kayak gitu ya. Itu selama pelajaran 1 bulan tuh aku tetap terus kayak gitu itunya soalnya aku tetap itu terus kayak gitu. Jadi saat anak muridku itu ulangan kayak itu UAS UTS, dia kayak gak belajar, kayak sampai hampir bagus-bagus semua nilainya, karena yang aku keluarin itu dari kisi-kisi itu kayak gitu. Misalkan 100 kisi-kisinya aku ambil 10 kayak gitu. Kayak gitu sih, seneng aku, pinter-pinter sih anak-anak itu yang. Tapi kamu ada yang menghina itu gak bisa loh Bu, jangan itu bukan gak bisa, kamu aja gupui ya. Kamu aja gupui, kamu hina dia gak bisa dia gak bisa beneran, jangan dicap temennya nanti jadi. Meskipun ya akhirnya ada yang jadi polisi kayak gitu ya, udah gede-gede kan udah ngerti kehidupan kayak gitu loh. Nah perempuan ya jadi ibu rumah tangga. Makanya adik aku nggak tahu aku kenapa berhenti kayak gitu di bank, semuanya berhenti. Ya udahlah, maunya berwira swasta katanya, nggak apa-apa kayak gitu. Udah ya, aku tinggal menyiapkan anak-anak aku aja supaya jadi anak yang tangguh, anak yang kuat di zamannya kayak gitu. Dia nggak banyak hantaman masalah kayak gitu ya kayak gitu, karena anakku laki-laki itu yang penting kan yang nyetir tuh harusnya laki-laki kayak gitu loh. Aku kan Pak suami aku, kamu mau nggak rumah di sini kayak gini, nanti aku minta ibu aku DP-nya kayak gitu. Apa aku minta ibu aku cash kayak gitu. Ya nggak, terserah terus kayak gitu. Nggak apa-apa lah, terserah terus kan aku juga butuh, lagian aku udah dikasih sama ibuku, kenapa nggak ditempati saudaranya kayak gitu. Ya wis, dari mbahku ya dari bapak aku dijual nggak laku kayak gitu terus sih kisahnya itu sampai hafal. Tapi aku bangga banget sama orang tua aku kayak gitu, bangga banget, sabar banget kayak gitu. Udah ada pikiran dibohongi sama pak suami aku kayak gitu, diperas, ndak ada kayak gitu. Semuanya adalah Ta'ala buat aku. Kalau aku seneng ya pak suami aku itu nggak minder kayak gitu loh, toh masih sewajarnya kayak gitu, impas 50-50 kayak gitu loh. Kalau bapak aku cuman itu salahnya tuh namanya itu harusnya namanya berdua kayak gitu. Tapi kalau dilihat tanggal akte 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 pernikahan, akte nikah itu kan kelihatan kapan aku belinya, kan setelah menikah kayak gitu loh. Itu kalau misalkan ada ada apa-apa kayak gitu, pengacaranya bilang begitu, aku bilang ke ibuku kayak gitu. Tapi sekarang
ada baru lagi, ada 2 nama kayak misalkan aku sama suami digandeng kayak gitu sih. Udah kayak gitu aja. Ibuku pingin aku tenang, kayak jangan terlalu membani, kayak misalkan sekolah mahal aku harus kerja juga kayak gitu sampai lulus. Terus ibuku nggak ada, gimana ya ini, aku sering pulang kayak gitu, ibuku nggak ada, apa tak masukin ke itu, kalau tak masukin ke negeri nggak bisa, tapi negerinya nggak mau terima kayak gitu, nggak mau, soalnya biarkan aja sampai selesai kayak gitu. Udah aku sampai selesai kayak itu, sayang Bu, soalnya itu pendidikannya di situ itu sudah cara belajarnya kayak ngajinya itu kan belum tuntas kayak itu loh. Kalau di negeri kan presentasi pendidikan agama Islam itu cuman sedikit, berapa SKS kayak gitu. Akhirnya SMP-nya aku negeri semuanya kayak gitu. Udah ya kayak gitu aja, aku mau makan, udah aku mau istirahat. Tetap semangat, aku seneng banget kayak gitu. Pak suamiku lama dapat uang gimana sih, aku ya pokoknya terserah. Tapi kayaknya kalau misalnya aku Mas ini kalau nggak tiap hari kayaknya gimana kayak gitu loh. Satunya aku bukaran tak pending, tak biarin aja. Kayaknya bagus berhenti di situ kayak gitu loh. Aku udah keringetan kedingin ini kayak gitu loh. Terus yang ngabisin siapa itu ya? Aku kasihan. Kalau hacker itu aku gak enak kayak itu. Mungkin ada banyak kan, ada yang nonton tuh siapa, mungkin kan kelihatan tuh siapa yang nonton, aku udah bisa tahu aku kayak gitu loh. Udah ya, semangat aja. Kalau jadi pingin jadi YouTuber, aku nggak tahu ini ada pendidikannya di mana, yang penting aku tuh suka kenangan. Itu foto aku segitu banyak kayak gitu loh. Suka banget kayak gitu. Aku serasa nanti anakku muda terus. Ya deh ya. Nah, Kan nggak ngerti deh. Ya wes, pokoknya buat kenangan buat anak aku kayak gitu. Bismillah, ada yang 2000 subscriber juga nggak dapat, mungkin kurang panjang-panjang apa videonya ya. Tak pikir udah lumayan kayak gitu. Di monet mungkin, apa nggak bisa caranya monet kayak gitu ya. Ya pokoknya aku, pas suami aku tuh sebenarnya gimana ya, aku sebenarnya kayak gitu loh, tapi aku kepingin itu, aku pingin bekerja kayak gitu, tapi ya sebenarnya real aja kayak gitu loh, real, karena setiap manusia tuh unik kayak gitu. Kayak aku ini makan tadi pagi, aku makan ini, aku goreng karage aja kayak gitu. Sama aku nggak pernah sayur-sayuran kan kayak gitu loh, aku nggak pernah bayam, sayur asem, pingin banget aku greges lagi. Penyakitnya greges kayak gitu loh. Ada aku sop, aku seneng banget sih. Iki kayak mogok kayak mogok kayak gitu loh. Greges itu penyakit aku, setiap berapa bulan sekali, aku nggak tahu, nggak ngitung aku. Masalahnya kalau di grafik juga aku harus nonton perharinya apa-apa kayak gitu. Ya udah, sekarang aku pokoknya biasanya itu kalau ada yang meracang di depan rumah kayak gitu, kalau aku ya belanjanya tipe meracang tapi sedikit-sedikit ya, sesuai kebutuhan, aku bilangnya itu kayak gitu. 25 kilo sampai 35 beras, 4 kilo minyak, 4 kilo, kan udah tua ya, pinginnya tuh anget-anget kayak gitu, masuk angin kayak gitu kan, teh anget. Dulu aku masih muda, wis pokoknya air es, makan beli kayak kos, ala kos kayak gitu aku dulu kayak gitu. Jarang masaknya itu. Aduh, udah ya. Aku udah jam berapa nih Dek? Jam setengah 3 kayak biasanya, aku paling lipat-lipat kayak gitu, lipat-lipat. Habis itu serika baju, mungkin besok kayak gitu, sambil nunggu Pak suami nyiapin makan malam lagi kayak gitu. Iya, aku komitmen kayak gitu, padahal dulu belum punya rumah juga. Aku kalau anak sekarang lu pinter, kalau aku mau, tapi aku punya rumah sendiri kayak gitu. Kok dikontrakno sih ya gak apa-apa lah, aku kayak gini wis jalani ae. Udah ya, aku takutnya anakku
Anakku mau kelas 6 mau SMP, nanti tak kabari lagi SMP-nya di mana. SMP-nya di mana? Aku semoga diterima di negeri kayak gitu aja. Dimanapun pokoknya negeri, tapi asal dekat. Biasanya zona kok kayak gitu loh. Ya kalau aku misalkan ya di SD Islam kayak gitu. Soalnya anakku ya anakku ini soalnya aduh pokoknya yang cocok sama anak kayak gitu loh. Semuanya sekolah tuh sebenarnya cocok, uangnya kayak gitu, terus jauhnya. Soalnya kakaknya SMP, SMA itu di negeri sampai kuliah di negeri kayak gitu loh. Udah aja bismillah ya dan semangat. Sukses selalu, salam sukses selalu. Mas Ayo layani kayak pelacur aja mbak. Adiknya bilang nggak gitu. Oh iya tah kayak gitu aku. Aku kalau dandan nggak yang seumur hidup diingat selamanya aja kayak gitu aku. Sekali seumur hidup diingat selamanya wes kayak gitu toh ay. Ngangkatin semuanya ini kayak gini, ini kalau kayak gini aku taruh atas sendiri soalnya nih aku nggak pernah setrika jilbab aku yang itu lebar-lebar nggak aku setrika yang belum aku jemur. Nah, udah aku ini belum kering ini masih belum kering daster aku di sini aja udah kering ini nggak gini nih taruh di sini aja udah kering. Tiga kayak gini ini tinggal dilipat kayak gitu kayak biasanya, terus nyiapkan makan malam kayak gitu paling ya kalau nggak beli sate itu nasi goreng, tahu tek, terus nasi goreng ya. Ya aku nggak masak sih soalnya aku nggak mampir ke pasar tuh pusing aku udah minum obat kayak gitu. Tapi kalau di perantauan ya aku dulu ada Mbak Nik ya dulu baby sister Bu Irawan di sebelah sana dulu waktu aku kontrak enak banget kalau ngerok itu kayak dipijet kayak gitu. Sekarang aku nggak ada ya udah aku minum antangin tadi terus minum obat Nilco terus minum herbal ya kalau antangin itu terus madu terus udah kayak gitu aja. Udah ya kegiatan ibu rumah tangga minim resiko. Aku cari jalan pintas nih. Jangan dibanyakin aku kayaknya kalau bener-bener dikejar uang gimana ya kayak gitu. Aku nggak enak lagian nggak adil banget ini komentar nggak aku tuh aku bingung. Sebenarnya suka banget sih kalau ada komentar kayak gitu. Tapi aku tuh kok kayak sibuk banget sih aku nggak gitu. Bisa nggak ya kalau komentar aku buka terus aku tanggepin ketemuan gimana Pak suami aku kayak gitu pas keter loh. Semuanya butuh waktu, tenaga dan biaya kayak gitu loh. Misalkan ketemuan di mana, apa haruskah komentar itu dibuka kayak gitu loh. Ya kan kadang-kadang ada yang nggak bisa bilang tidak ya. Kayak gitu. Kalau cuma teman aku kayak gitu, aku aja cuma teman aku yang kuliah kayak gitu. Aku nggak bisa ngomong. Kalau takutnya kalau ngomong aku kamu nggak kesini tahu. Pernah sih kayak gitu tapi pas itu anaknya pas wisuda apa kemana kayak gitu ya nggak mungkin lah, nggak enak juga. Pas suami aku tuh pendiam soalnya kayak gitu loh, introvert juga kayak gitu sebenarnya itu. Makanya itu aku udahlah toh nggak ada keluarga aku artis itu nggak ada kayak gitu loh. Cuman berapa sih bisa dihitung jari 4 orang kan kayak gitu loh. Nggak apa-apa wis. Bapak aku cuman kepala desa kayak gitu jadinya aku nggak terlalu banyak. Lagian ini kalau ada untungnya ya alhamdulillah ditonton, kalau enggak ya namanya kenangan ya, kenangan masing-masing orang, kisah masing-masing manusia itu beda-beda kayak gitu loh. Sama-sama kepala desa aja kayak gitu loh. Aku cuman aku kalau kadang Pak suamiku udah bilang biasanya kamu ketagihan loh nanti kalau nonton. Iya wis aku ketagihan ya katanya ya. Ya aku iseng-iseng aja terus ada biru-biru kayak gini. Aku buat mungkin aku bisa. Kalau nggak menghasil uang nggak apa-apa tapi aku bisa kayak gitu nggak malu lagi kayak dulu. Kalau aku dulu nyanyi di depan tuh ya kayak anak TK kisah seorang kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Pengemis tua meminta-minta di setiap rumah
dengan tangan kiri kanan, dengan tongkatnya dia melangkah, tangis anaknya jadi bebannya. Hari ke hari dia lalui, tiada mengenal lelah. Tuhan tolonglah, ku cinta dia, oh ku cinta dia. Kayak gitu aja lo, siap kayak gini. Berdiri tegap kayak gini toh. Nggak tahu tapi temanku lagunya apa ya. Katanya guruku tuh lagu cinta-cintaan boleh Bu, boleh. Apa aja bebas. Aku cari lagu Nusantara 5 kayaknya. Pengemis tua judulnya. Nggak ada loh, aku download di YouTube nggak ada. Nggak ada, kok nggak ada ya? Kalau ada ya, aku mau sih. Tapi aku udah hafal banget kayak gitu loh. Aku jam berapa ya? Jam setengah 11 aku sudah jemput anak aku. Kayak gitu, aku beli ini katsu, aku belum nggak masak aku. Bumbuku udah siap segini loh ya. Ikan goreng, ikan goreng, ini bumbu bakwan. Terus ini bumbu sop, aku siap bumbu sop aja. Ini racik ayam rempah. Ini aku nggak kayak gitu, udah agak lumayan sih aku beli bakso aja. Goreng kentang kayak gitu. Ya, aku udah jemur ya kayak gitu terus. Aku gak enak. Ini cucian ya nggak apa-apa sih kayak gitu. Aku seneng banget anakku di rumah Sabtu. Terus suasananya itu dingin banget kayak gitu. Dingin, kalau panas ini panas sekali, nggak ada AC, ada kipasnya. Wah, moga-moga nanti diberikan apa ya rezeki ya. Ini namanya bakso, aku beli bakso buat anak aku. Beda, anakku ayam katsu, yang ini bakso kayak gitu. Makanya punya anak 2. Ya kata ibu aku ya. Ya anak 2 pokoknya dijaga di perantauan kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Udah rolling terjadi di Facebook aku kayak gitu. Biarkan aja, aku memang nggak, aku gimana kalau aku kan gaji itu sebenarnya rahasia ya. Sebenarnya gaji itu rahasia perusahaan kayak gitu. Kalau di YouTube ini kan keterbukaan kayak gitu lah, aku malu. Aku nggak diutangi, enggak, aku nggak takut. Siapa yang mau utang kan aku. Masalahnya itu adik aku itu apa ya, kayaknya nggak suka kayak gitu kan, udah apa sibuk kayak gitu ya, nggak ada itunya, masa kerja sambil bikin itu sebenarnya kayak gitu loh. Aku bingung, ada pohon akarnya kan, ikut siapa kayak ikut siapa. Udah, kalau artikel mungkin independen ya, artikel tuh independen. Kalau family channel ini eh, ada yang paling itu, yang paling banyak nanti itu ngatrol kayak gitu loh. Ya udahlah, aku segini aja, kayak gitu aja kegiatanku. Udah di Facebook udah diputer kayak gitu. Yang penting pengalaman aku tuh udah mentok segitu. Aku harusnya itu punya gaji sendiri kayak gitu. Aku udah sangat membuat ikatan yang kuat sekali dengan pak suami aku kayak gitu. Kuat sekali ikatannya itu dari segi batin, tapi ada yang menggoyahkan kayak gitu tuh jengkel banget kayak gitu loh. Wan, aku nggak kepingin apa-apa, kalau bergurau ya bergurau kayak gitu. Pasti kalau nggak bergurau, aku ikutin jalannya kayak gitu. Dari apa? Aku tuh sangat perfeksionis banget. Kalau aku nggak punya, misalkan aku punya yayasan panti asuhan, aku mengelola di situ kayak gitu, punya tabungan yang banyak kayak gitu. Kalau untuk mengejar materi kayak gitu, apa uang kayak gitu, gak mungkin lah kayak gitu. Kejabatan
Gak mungkin lah aku minta kaya kayak gitu loh. Halo sayang, ayo sini, kayak gitu loh. Yang penting kan pemerataan, trilogi, trilogi pembangunan apa aja itu aku ya, oh lali mana ya, pemerataan, perekonomian yang stabil, keadaan nasional yang stabil ya, kayak gitu. Aku lali pokoknya terlalu perekonomian yang kuat, turunkan harga, bukan juga itu ya. Terus pemerataan, pembangunan, terus stabilitas nasional yang baik ya kayaknya. Lupa aku. Ya udah, ini aku stabilitas cinta aku masih keringet dingin ini. Aku sewakit kayak gitu. Aku mesti ada langganan tuh setiap bulan. Apa setiap apa itu kalau kena apa dikit itu kayak gitu loh. Gak enak mangan, terus kena kipas. Wah, wes masuk angin itu wes. Tapi kalau makan banyak, kena kipas kayak apapun kayak gitu pikiran. Udah kayak gitu aja. Ini udah sedia ya. Ini yang telur gak ada. Aku ke pasar beli tempe, itu udah marem, ada tempe, ada tahu kayak gitu, Bu. Enak tahu sama kecap itu kan. Paling ini kan nggak tumbuhan kan, dari tumbuhan. Aku soalnya nggak beli sayur sih. Aku mau beli apa buah. Mau tadi aku lupa sama anakku tuh kan beli itu aja, beli bakso aja ini. Habis buahnya. Ya aku rutin makan buah kayak itu. Soalnya kaya ya dek omah lunas. Iyalah emangnya ngondo pek sopo. Ngondo mbahku. Aku tuh kalau mangga aku udah habis, aku keliling ke rumah mbak aku kayak gitu. Kalau sudah habis juga sama aku wis ditebas no. Waduh, masa mbak gak nyimpen, aku tarik di kolong-kolong kayak gitu. Biasanya aku mbakku nyimpen sekeranjang kayak gitu. Biasanya kan nggak dindo kabeh, dindo sing yang tua-tua kan dipanen mangganya kayak gitu. Biasanya nunggu nunggu tua lagi sebagian kayak gitu. Terus sebagian lagi di bawah kolong mbak aku kayak gitu. Kalau di sini aku harus beli kayak gitu. Buah naga aja aku di depan rumah ada satu buah aja itu sampai berapa biji ya. Nggak mutus rasanya. Ini baksonya buat agak bindeng kayak gitu aja, langganan ini, langganan pokoknya kalau makannya kepikiran, makannya terus gak enak kayak gitu udah kena kipas masuk angin kayak gitu. Udah aku mau makan kayak gini aja. Kayak gini aja. Udah ini nih baksonya, ini pangsitnya, nih tinggal kecapnya. Udah, kecap manis sudah. Mam, Mas Dani, oh tidur, ya tidur. Ayo mal, makan yuk. Kanang-kanangan loh mal, kamu wis gede besok. Wih, sik cilikku. Belajar terus. Belajar. Itu bawa komputer itu. Bawa apa tuh? Oh, HP-nya Mas Dani hati-hati loh. Ya. Aku ambil ya. Tuh lontong itu, aku suka lontong. Aku suka lontong banget. Ya udah kayak gini aja. Tombo tombo mumet, bakso pedes. Anakku masih tidur. Tombo mumet. Ini, wah, kayak gini aja. Sambal, kecap. Udah. Kurang ya. Udah pasti enak. Udah wis, selamat makan. Ada pansit. Ini kayak bakso Pak Kamit. Langgananku di kota kelahiran aku. Pak Kamit enak juga.
Enak semua kok, enak juga. Semuanya juga enak juga, semua enak. Oh, sambalnya enak. Enak sekali, enak pedes. Kayak gini loh masuk. Ini masuk. Kunciku ke sini, ini dompet ke sini. Ini masuk kayak gini. Masuk nggak bisa kan? Ini aku udah. Udah ya. Sampai rumah, ini buahnya aku beli di Indomaret 30. Ini aku buka. Aku buka langsung. Ini harusnya dicuci dulu. Ya, dicuci dulu baru dikupas kayak ini. Ya, kayak gini 32 nih. Ini fresh, dicuci dulu baru dikupas. Ini dibuang dulu ya, nggak apa-apa. Yang penting dicuci dulu. Ini harganya ini nggak apa-apa, nggak hilang. Ini 32. 200. Wes, aku cuci dulu. Kayak gini. Melon tapi halus banget. Kayak kupas segini sedikit. Manis. Tapi tidak manis sekali, jadi pas. Harusnya beli vitamin C, aku lupa. Enak. Kayak timun mas, tapi manis. Ini warnanya kuning. Timun mas ya ini, aku nggak tahu. Tinggal dibuang aja kayak gini. Dipotong. Nih. Ini sampahnya. Ini bisa ditanam ini. Dikeringkan dulu kayak gitu. Udah selesai. Tutup. Nah. Sudah selesai. Udah. Tinggal dinginkan. Udah ya. 50 tahun. Banyak makan buah atau ini sari-sari bubuk kayak gini, semangka, apa aja. Pokoknya vitamin C lewat minuman, vitamin C apa aja. Pokoknya vitamin yang bikin apa ya, kayak doping nggak itu ya. Kalau olahraga tuh doping ya. Ini nutrisari boleh, buah-buahan boleh. Ini aku taruh sini. Terus apa lagi ya? Ini buah. Ini juga bagus. Madu. Terus aku yang ya kayak gini nih. Atau vitamin C ada. Sonse, Vitacimin itu ada. Sudah muncul ini vitamin C. Antangin. Pokoknya aku dulu Sangobion aja ya. Sangobion Bu Beni disuruh
Bu Beni, aku lupa kalau nggak ke jam sostek aku lupa. Mau jam sostek naik beca. Aduh. Ya udah, kayak gitulah pokoknya kalau sudah kaya tuh bisa kayak aku ini. kayak ilmu, kayak pengalaman kayak gitu loh. Udah ya. Jangan patah semangat terus. Kalau makan yang banyak kan pahit, biasanya tuh pahit gak gitu loh. Aku minum obatnya ini, Nilko ini bisa tidur ini. Kadang Fik ada. Udah ya. Segitu aja hari ini. Tunggu momen lain. Ini tempe nih nabati dari tumbuh-tumbuhan kedelai. Udah, selamat berakhir pekan.